Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat terdipandai, hadirin wa hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib, seraya masih bisa menyisihkan sedikit waktu daripada kesibukan kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, yang selalu melapangkan waktunya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Taib, hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang mana hadis ini diceritakan oleh salah seorang sahabat beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam salah satu hadisnya, man tatahhara fi baitihi, kata Rasulullah. Ada beberapa hukum yang terkandung di dalam hadis ini. Man tatahhara fi baitihi summa yamshi ila baitin min buyutillahi ta'ala liyuqada faridatun min faraidillahi ta'ala kana khutuwatuhu ihdahumma takhuttu khati'atun wa ukhra yarfa'u darajatahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang membersihkan dirinya di dalam rumahnya, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di dalam rumahnya sebelum mendatangi sebuah masjid. Berarti hukum yang pertama adalah ketika disandingkan antara mana yang lebih baik, kita berwuduk di rumah kita kemudian menuju ke masjid, ataupun menuju ke masjid kemudian berwuduk di salah satu kamar mandi ataupun fasilitas yang disediakan oleh masjid itu sendiri. Di dalam hadis ini kata Rasulullah, kebiasaan beliau berwudu terlebih dahulu di rumahnya, kemudian berangkat menunaikan ibadah sholat. Kebetulan rumah daripada Rasulullah itu di samping Masjid Nabawi, tidak jauh jaraknya, hanya beberapa langkah saja sudah sampai ke masjid itu. Maka Nabi menyempatkan diri terlebih dahulu berwudu di dalam rumahnya, kemudian berangkat menunaikan ibadah sholat. Terkadang ketika masih ada waktu, beliau menyempatkan untuk menunaikan 2 rakaat yang dinamakan dengan salat wudu, salat sunnah wudu. Setelah selesai berwudu, kemudian beliau menunaikan ibadah salat 2 rakaat.
Ini adalah hukum yang pertama. Bukan berarti seseorang itu dilarang untuk berwudu di masjid, tidak. Karena wudu itu adalah salah satu syarat sahnya solat. Apabila seseorang itu tidak berwudu, maka solatnya tidak sah. Wajib hukumnya seseorang berwudu untuk menunaikan ibadah solat. Tapi berwudu untuk waktu yang lain, dalam artian tidak untuk menunaikan ibadah solat fardu, hukumnya sunnah. Ya, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah menunaikan ataupun berwudu terlebih dahulu baru berangkat ke masjid. Wudu yang seperti apa? Salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustahabbu alaihi ay yataharrak khatamahu. Ini sering kita sampaikan itu. Disunnahkan dan sangat dianjurkan bagi seseorang yang menggunakan cincin ketika berwudu untuk menggerak-gerakkannya terlebih dahulu, memutar-mutarkan cincin itu terlebih dahulu sebelum beliau berwudu. Karena ada kekhawatiran ketika cincinnya tidak digerakkan, tidak diputar-putar ketika membasuh kedua tangannya, ada kekhawatiran kulit yang tertutup oleh itu cincin tidak terkena air wudu. Seandainya tidak terkena air wudu, otomatis wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, dan solatnya juga tidak diterima oleh Allah, karena mereka tidak melakukan ibadah solat tanpa bersuci terlebih dahulu. Maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau putar-putar dulu. Ya, bahkan Nabi ketika berwudu hendak masuk ke kamar mandi, Rasulullah itu melepaskan cincinnya dulu. Melepaskan cincinnya terlebih dahulu baru berwudu. Ternyata di dalam hadis yang lain menceritakan bahwasanya Rasulullah itu menggunakan cincin. Ini masalah yang kedua. Apakah cincin itu disunnahkan bagi seseorang untuk memakainya atau tidak? Ada syarat dan tujuan ataupun hikmah kenapa Rasulullah menggunakan itu cincin. Suatu ketika diceritakan di dalam riwayat yang lain, Nabi hendak mengirim sebuah risalah ataupun surat kepada raja-raja yang ada di Persia ataupun raja-raja yang ada di Madinah, di sekitar Madinah. Kebetulan ketika itu mereka masih kafir. Dituliskan oleh Rasulullah sebuah surat, maka diusulkan oleh sahabat. Apa kata sahabat ini, ya Rasulullah? Innahum lam yaqra'una risalataka abada. Wahai Rasulullah, kata sahabat ini, sesungguhnya mereka itu tidak akan membaca surat yang engkau kirimkan kepada mereka. Kenapa? Lantaran mereka tidak tahu bahwasanya itu surat datangnya dari engkau. Berarti pengesahan daripada sebuah risalah itu harus ada tanda bahwasanya itu datangnya daripada baginda Rasulullah. Maka ditempa sebuah cincin minal fiddah. Cincin daripada Rasulullah itu ada kepalanya dan terbuat dari perak. Terbuat dari perak, kepalanya itu marsumun bi Muhammad Rasulullah. Ada tulisannya Muhammad Rasulullah di kepala daripada cincin itu. Kebiasaan Nabi ketika sudah selesai hajat untuk menggunakan itu cincin, beliau belikan, kepalanya berada di telapak tangannya. Ya, terkadang kan kalau kita menggunakan cincin itu matanya di luar. Tapi Nabi ketika sudah selesai hajatnya untuk mengkhatamkan daripada itu surat, ia balikkan, kepalanya berada di telapak tangannya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian banyak di antara sahabat yang memperhatikan Nabi ini. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sebuah cincin. Maka banyak di antara kalangan sahabat pada ketika itu terinspirasi untuk memakai cincin. Ini Rasulullah menggunakan cincin, berarti kita juga disunnahkan untuk memakai cincin. Prediksi daripada para sahabat ketika itu. Maka banyak di antara mereka yang memakai cincin itu. Memakai cincin. Tak lama kemudian sampailah kabar itu kepada Nabi bahwasanya sudah banyak di antara sahabat itu yang menggunakan cincin. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan cincinnya. Apa kata Nabi? Aku khawatir ini dijadikan oleh para sahabatku sebahagian daripada sunnah. Maka Nabi melepaskan itu cincin. Nah, kesimpulannya adalah ijma' ulama berpendapat bahwasanya menggunakan cincin itu adalah hukumnya mubah, diperbolehkan, bukan sunnah. Sama halnya dengan alat-alat yang lain, begitu juga dengan jam ataupun aksesoris yang lainnya.
Maka ijma' di kalangan para ulama-ulama fikih mengatakan bahwasanya penggunaan cincin itu hukumnya mubah. Ada sebahagian kecil ulama yang mengatakan itu sunnah, ya, mengatakan itu sunnah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, cincinnya itu harus terbuat dari perak. Kalau terbuat dari kayu bukan sunnah, terbuat dari besi biasa tidak sunnah, harus terbuat dari perak. Karena Nabi menggunakan itu cincin terbuat dari perak. Syarat yang kedua adalah menggunakan cincin dikarenakan kecintaan mereka kepada Rasulullah, bukan kecintaan seseorang itu kepada batu akik itu. Karena batu akiknya bagus maka ia buat sebuah cincin, itu bukan sunnah. Itu syarat ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah. Sebahagian ulama, sebahagian kecil. Tapi ijma' kebanyakan di kalangan para ulama berpendapat bahwasanya itu adalah hanya sebatas mubah saja, diperbolehkan bagi mereka untuk menggunakan cincin. Tapi jangan lupa ketika kita berwudu ya taharrak, ya menggerak-gerakannya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini adalah hukum yang pertama yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di dalam rumahnya, thumma yamshi ila baitin min buyutillahi ta'ala. Hukum yang kedua, kemudian seseorang itu berjalan menuju salah satu masjidnya Allah, menuju salah satu rumahnya Allah, fi baitin min buyutillahi ta'ala, kata Rasulullah. Berarti masjid itu adalah bahagian daripada rumah Allah. Masjid As-Sakinah ini adalah salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebuah tempat yang dilakukan di dalamnya salat fardu secara berjamaah, maka dinamakan dengan Baitullah. Apakah dia musalla, apakah dia surau ataupun masjid, dinamakan dengan Baitullah. Ya, karena ada pelaksanaan salat fardu dilakukan di dalamnya secara berjamaah. Berarti sunnah yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu, mereka berjalan kaki menuju masjid, ya, tidak menunggangi kendaraan yang mereka miliki ketika itu. Apa tunggangan yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu? Ada unta, ada kuda, ada keledai, dan juga ada bigol. Bigol itu hewan sejenis kuda. Perkawinan antara keledai dengan kuda, maka terlahirlah yang dinamakan dengan bigol. Bigol ini sedikit lebih mahal harganya dibandingkan keledai. Ya, ini kebiasaan orang-orang Arab untuk mengendarai hewan-hewan yang seperti ini. Dan salah satu hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah himar, keledai, kemudian bigol. Bigol itu ada juga disebutkan di dalam Al-Quran, wal bighala wal hamir, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan kendaraan mereka ketika itu adalah unta, kemudian kuda, begitu juga dengan keledai, tidak mungkin mereka bawa itu ke masjid untuk ditunggangi walaupun daerah mereka jauh. Karena ada kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Hewan tunggangan ini takut mengeluarkan kotoran di sekitar masjid itu. Maka para sahabat ketika itu berjalan kaki untuk mencari keberkahan di dalamnya. Terus bagaimana halnya dengan kita pada saat ini? Kalau memang ada fasilitas yang kita miliki, mungkin berupa motor ataupun kendaraan yang lainnya, sudah nikmati fasilitas itu untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita jauh dalam artian menuju masjid, kata Pak Ustadz kemarin, mana masjid yang paling jauh itu yang lebih berkah. Dan juga di dalam hadis itu dijelaskan berjalan kaki. Akhirnya si fulan itu berjalan kaki menuju Masjid As-Sakinah. Nyampe ke Masjid As-Sakinah, apa kata imam? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak mendapatkan sholat berjamaah karena terlalu fanatik isi daripada hadis itu. Karena kata Rasulullah SAW berjalan kaki. Karena ketika itu belum ada kendaraan yang kita miliki pada saat ini. Ya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini adalah hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga adalah liyuqada faridatan min faraidillah, untuk menunaikan ibadah salat di dalamnya. Berarti seperti halnya yang kita jelaskan tadi, setiap ada tempat, apakah dia di perkantoran, apakah dia di tengah-tengah masyarakat, yang mana rumah salat ataupun tempat ibadah itu sangat kecil, tapi dilakukan di dalamnya salat-salat fardu secara berjamaah, dinamakanlah tempat itu salah satu rumahnya Allah.
salah satu rumahnya Allah. Tapi kalau hanya solat zuhur dengan solat asar, tidak masuk ke dalam kategori. Hanya tempat solat saja dinamakan dengan musolla. Musolla itu kan isim makan dari solla, yusolli, musolla. Tempat orang untuk beribadah dinamakan dengan musolla. Tidak semua waktu solat. Tapi kalau semua waktu solat, boleh dinamakan tempat itu dengan sebutan masjid. Walaupun masjid itu tidak pernah dilakukan di dalamnya solat Jumat. Ya, syarat utama ya tempat itu dijadikan sebagai masjid dikarenakan pelaksanaan 5 waktu yang wajib itu dilakukan secara berjamaah. Maka boleh dinamakan tempat itu sebagai masjid dan salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang berwudu di rumahnya sebelum mendatangi masjid, kemudian mereka mencari sebuah masjid untuk memperbanyak langkah mereka. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khutuwatuhu, maka setiap langkah yang mereka ayunkan, kata Rasulullah, ihdahuma, salah satu di antara kakinya, takhuttu khati'atan, akan menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam tubuhnya. Ya, makin jauh tempat tinggal kita ke rumah ibadah itu, makin satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Nah, seperti hanya yang disampaikan oleh Rasul, maka masjid bukan berarti kita mencari masjid yang paling jauh sehingga Masjid As-Sakinah tidak ada jamaahnya. Atau kata Pak Ustaz kemarin harus jauh masjid. Masuk waktu sholat maghrib, tersisalah Bilal dengan imam di masjid kita. Tidak, tapi ketika ada motivasi kita untuk mendatangi sebuah masjid, mungkin ada kegiatan yang dilakukan di dalamnya, apakah dia majelis ilmu ataupun yang lainnya, ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Jangankan kita mendapatkan ilmu, ya, langkah yang kita ayunkan saja, kata Rasulullah, sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Seandainya mereka, kata Rasulullah, dapat melihat, diberikan Allah penglihatan kepada mereka untuk melihat dosa-dosa mereka yang berguguran, maka mereka tidak mau langsung masuk ke dalam masjid itu sebelum mereka keliling-keliling terlebih dahulu. Nah, ini salah satu isyarat untuk memperbanyak langkah. Tapi kan di dalam hadis itu langkah. Bagaimana halnya dengan orang yang menaik motor? Maka boleh kita rubah maknanya. Di zaman Nabi orang yang berjalan kaki, pada saat ini setiap putaran roda motornya akan menghapuskan dosanya. Tidak harus kita memaksakan diri untuk berjalan kaki itu. Ya, terjadi ada mudarat, dalam artian terlalu jauh ke tempat ibadah itu sehingga membutuhkan waktu panjang. Padahal ada fasilitas yang diberikan Allah untuk kita nikmati. Kesimpulannya adalah jadikan fasilitas itu untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fanatik di dalam memaknai sebuah hadis, dulu tidak ada orang yang menunaikan ibadah haji naik pesawat, itu tidak ada. Ya, naik onta, naik himar, kemudian naik kapal laut. Seandainya tidak boleh naik kapal laut dan juga naik pesawat, otomatis orang Indonesia tidak ada yang berangkat haji itu. Nggak ada tuh. Kenapa? Karena posisi negara kita pulau. Bagaimana kita mau menyeberang ke Malaysia? Mungkin orang Malaysia bisa mereka naik haji. Ya, karena daratan semua nyampe ke Mekah. Tapi kalau di Indonesia kan pulau, ada pulau Sumatera, pulau Jawa, dan juga pulau-pulau yang lainnya. Maka ada kemudahan fasilitas. Itu kan kemudahan yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka salah satu di antara kakinya, kata Rasulullah, menggugurkan dosanya, wa ukhra, dan kaki yang satu lagi dapat mengangkat derajat mereka sampai ke sisi Allah. Orang yang paling tinggi derajatnya, kesimpulan daripada hadis ini, adalah orang yang paling sering untuk mendatangi sebuah masjid dalam artian beribadah ataupun meningkatkan kualitas pemahaman daripada keilmuan Islamnya, apakah dia sholat fardu ataupun tidak. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab, ya. Kalau tidak salah sudah masuk tanggal 9 Rajab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak artikel ataupun tulisan-tulisan yang menceritakan tentang fadilah ataupun keutamaan bulan Rajab.
Salah satunya adalah barang siapa yang berpuasa 7 hari berturut-turut di dalam bulan Rajab, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ya, itu konteks di dalam artikel ataupun tulisan itu mengatasnamakan kepada Rasulullah. Padahal tidak ada keistimewaan tersendiri yang diceritakan oleh Rasulullah berhubungan dengan bulan Rajab. Tidak ada itu. Apakah dia tanggal 15, tanggal 14, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Tapi secara umum ya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Az-zamanu taduru kahayatihi, yang mana masa itu akan berputar sebagaimana mestinya. Berputar, zaman kita ini berputar. Mulai zamannya Nabi Adam, sebelum Nabi Adam dikeluarkan dari syurga, itu bumi sudah diciptakan oleh Allah. Ya, seperti halnya yang ceritakan di dalam Al-Quran. Apakah dia langit ataupun bumi sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu, tapi isinya masih kosong. Isinya masih kosong. Ketika Nabi Adam dimasukkan ataupun dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi, maka terjadilah di situ sunnatullah, kahayatihi, berputar masa itu. Maka apa kata Rasulullah? Inna sanatu isna asyara syahran. Sesungguhnya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Bulan yang dipakai mulai zamannya Nabi Adam sampai saat ini lebih dominan bulan Hijriah. Ya, bukan berarti zaman Rasulullah itu baru ada tahun Hijriah, tidak. Ya, zaman Nabi Adam saja itu sudah dipakai, tapi penanggalannya berbeda dengan penanggalan kita pada saat ini. Nah, sesungguhnya di dalam 1 tahun itu kata Rasulullah ada 12 bulan jumlahnya. Dan yang diantara yang 12 bulan ini ada yang dinamakan dengan bulan haram. Fiha arba'atu hurum. Ada yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Berapa jumlah bulan haram itu? Ada 4 yang dinamakan dengan bulan haram oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Ya'la radhiyallahu anhu? Salah satu keistimewaan bulan haram ini ada 2 faktor yang menyebabkan bulan haram itu istimewa, kata Abu Ya'la, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dikarenakan dilarang untuk dilakukan sebuah pembunuhan di dalamnya. Apapun bentuknya, baik ia masalah kisos, baik ia masalah peperangan, ini tidak boleh ketika masuknya bulan haram. Tapi ketika diserang umat Islam ketika itu boleh mempertahankan diri untuk membunuh mereka. Tapi kalau kita membunuh dengan tujuan berperang itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Ini salah satu hikmahnya, keistimewaan daripada bulan haram, kata Abu Ya'la. Kemudian yang kedua, ada ketentuan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan haram ini. Apabila seseorang berbuat baik, beribadah di dalamnya, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Apabila seseorang berbuat maksiat di dalamnya, Allah lipat gandakan dosanya. Ini salah satu bentuk keistimewaan bulan haram. Kalau kita contoh mungkin mencuri di bulan yang lain, dosanya cuma 1. Tapi ketika kita mencuri di bulan haram, salah satu contoh, maka mendapatkan dosanya 2. Ada kelipatan di antara maksiat. Begitu juga dengan ibadah pahalanya. Kita beribadah di dalam bulan haram itu Allah berikan bonus di dalamnya, tapi tidak sebesar bonus yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab, apa doa yang selalu dikumandangkan oleh Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, berkahilah kami di dalam bulan Sa'ban, dan sampaikanlah usia ataupun umur kami untuk bertemu dengan tamu Allah, yaitu bulan Ramadan. Ya, berarti sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah masuknya bulan Rajab. Planningnya, tujuan utamanya adalah tembakannya ke bulan Ramadan. Ya, salah satu keistimewaan seperti halnya yang diceritakan oleh Abu Ya'la. Mana saja yang dinamakan dengan bulan haram itu? Salasatun mutatabi'at. Ada 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dan tersisa 1 lagi, kata Rasulullah, mudharra bainal Jumadi wa Sa'ban, yaitu antara bulan Jumadi dengan bulan Sa'ban. Apa bulan yang terpisah antara Jumadi dengan Sa'ban? Yaitu bulan Rajab. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab.
1 bulan yang belum kurang, sehingga setelah habis bulan itu kita sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Setelah usai bulan Rajab masuk Sya'ban, di penghujung Sya'ban barulah terjadi ataupun masuknya bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bulan haram itu terjadi khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Mana yang lebih baik di antara yang 4 bulan itu? Ulama yang pertama mengatakan bulan yang paling baik di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Apa sebab? Karena di dalam bulan Zulhijjah itu ada ibadah yang dilakukan di dalamnya, yaitu ibadah haji. Ini ulama yang pertama. Datang ulama yang kedua, bukan bulan Zulhijjah yang paling baik di antaranya, tapi bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah awal mula bulan yang pertama di dalam tahun Hijriah, dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Salah satu contoh, kapal Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi itu bertepatan pada bulan Muharram. Datang ulama yang ketiga, bukan bulan Muharram tapi bulan Rajab. Karena di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Terjadilah khilafiyah di kalangan mereka. Kesimpulannya adalah ibadah yang kita lakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, maksiat yang kita lakukan di dalam bulan haram itu dilipat gandakan dosanya. Ketika itu datang seorang sahabat dari Al-Bahili. Bahili itu kan sebuah tempat tuh, mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, dallani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku ibadah ataupun hari di mana aku berpuasa di dalamnya. Kata sahabat ini. Maka apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, berpuasalah 1 hari setiap bulannya. Setiap bulan kamu berpuasa 1 hari. Kata Nabi. Maka apa kata sahabat dari Al-Bahili ini? Ya Rasulullah, aku mampu melakukannya, tambahkan lagi ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Maka berpuasalah 2 hari setiap bulan. Ditambah lagi oleh sahabat ini, ya Rasulullah, aku mampu melakukannya kalau cuma 2 hari per bulannya, tambahkan lagi ya Rasulullah. Kata sahabat ini, maka apa kata Rasulullah? Berpuasalah 3 hari setiap bulannya, awaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu. Di awal bulan, pertengahan bulan, dan penghujung bulan. Maka apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku mampu melakukannya ya Rasulullah, tambahkan lagi. Maka apa kata Rasulullah? Berperbanyaklah berpuasa di dalam bulan haram. Salah satu di antaranya adalah bulan Rajab. Ini hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan terkait dengan bulan haram. Tapi ketika ada yang menyebabkan ataupun menyebutkan salah satu tanggal tertentu yang berkaitan dengan bulan Rajab dan keistimewaannya luar biasa, kemungkinan besar itu adalah bahagian daripada hadis dhaif. Tapi kalau seandainya bukan hadis dhaif, termasuk kategori hadis maudhu'. Apa itu hadis maudhu'? Hadis yang dibuat-buat itu. Tapi secara global, ya, secara global ada keistimewaan tersendiri. Seperti halnya hadis yang sudah kita bacakan tadi. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para sahabat ketika masuk bulan Rajab, mereka namakan bulan Rajab itu adalah bulan menuai, menanam tanaman. Setelah berakhir bulan Rajab, maka masuklah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu mereka namakan dengan bulan untuk menyiram tanaman yang sudah kita tanam tadi di bulan Sya'ban. Ketika masuk bulan Ramadan, kita hanya memetik hasil yang sudah kita tanam. Sebelum masuk bulan Ramadan kan kita sudah melatih diri kita untuk berpuasa. Ya, ada pemanasan terlebih dahulu sebelum masuknya bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah berpuasa di bulan Rajab, tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban, ketika masuk hari pertama bulan Ramadan, si bulan ini berpuasa, bisa jadi puasa tidur namanya. Dari sahur sampai asar tidur terus itu. Karena tidak sanggup menahan haus dan dahaga saja. Ketika menjelang berbuka baru dia terbangun dari tidurnya, karena tidak dibiasakan terlebih dahulu untuk berpuasa. Inilah beberapa kandungan hukum terkait dengan hadis yang kita bacakan tadi. Mungkin ada ataupun sesuatu yang perlu kita diskusikan, masih panjang waktu kita, ada kurang lebih 13 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu kita tanyakan, silakan. Ya, silakan.
tato. Taib. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tato ya? Ini kan sudah sudah familiar ataupun mungkin banyak ustaz-ustaz yang sudah menjelaskan itu. Orang yang mentato dan orang yang ditato itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu wa rasuluhu al-tasim wal mutasim. Ya, orang yang diminta ditato ataupun orang yang ditato, hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asalnya adalah haram. Kita harus mengkaji terlebih dahulu hukum asal daripada tato itu seperti apa. Kemudian yang kedua, masalah tato itu ketika dikaitkan dengan berwudu, wudu itu kan batasannya siku, ya. Kemudian tato itu bisa sampai ke lengan kita. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah bagaimana halnya mandi wajib seseorang itu, ya. Ada yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Ketika sefulan ini dulu di masa jahiliyahnya beliau bertato, ya, kemudian setelah insaf ada penyesalan apa yang telah ia lakukan. Ketika ia bersihkan ini tato dapat menjadikan mudarat di dalam kesehatannya, ya, bisa jadi menimbulkan kanker ataupun hal-hal yang lainnya. Maka hatinya sudah ikhlas ataupun sudah bertaubat kepada Allah, itu tato tak payah dibersihkan itu. Ya, seperti itu dalam pandangan ulama-ulama. Tapi kalau belum ada itu tato, ketika kita meminta kepada seseorang, itu termasuk bahagian daripada yang diharamkan di dalam agama Islam. Berbeda halnya orang yang sudah terlanjur, mungkin awalnya beliau itu tidak paham hukumnya seperti apa. Anak-anak muda dulu kan hanya ikut-ikutan saja. Oh, ini keren ini tato seperti itu. Akhirnya dia ikut. Tidak tahu pandangan hukum Islamnya seperti apa. Hukum asal daripada tato itu diharamkan itu. Tapi ketika seseorang itu sudah terlanjur di masa jahiliyahnya bertato, sekarang beliau sudah insaf, ketika dibersihkan itu tato menimbulkan mudarat di dalam tubuhnya. Masuk kita ke qawaidul fiqhiyah, ya, menghindari sesuatu yang mudarat itu lebih diutamakan. Dalam artian ketika kita bersihkan ataupun mungkin kita kupas kulitnya yang terkena tato tadi, otomatis menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Ya, dengan kesimpulan seperti itu boleh kita biarkan, maka mandi wajib kita sah, solat kita sah, dan juga wudhu kita sah. Ya, itu pandangan hukum Islamnya seperti itu. Ya, taib, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Kan ada yang bilang tidurnya orang puasa itu berpahala. Gimana? Taib, ada sebuah hadis yang sering kita dengar, ini sudah bercerita masalah puasa itu. Naumus shaim ibadah. Kan seperti itu. Tidurnya orang yang berpuasa adalah bagian daripada ibadah. Setelah ditakhrij ini hadis masuk ke dalam kategori hadis dhaif itu. Masuk ke dalam kategori hadis dhaif. Tapi kesimpulannya adalah boleh hadis dhaif itu kita jadikan sebagai fadhailul a'mal, tapi bukan menjadi motivasi untuk tidur ketika masuk Ramadan. Ya. Kesimpulan daripada ulama itu, sedangkan tidur saja orang yang berpuasa sudah termasuk ibadah, apalagi tidak tidur, kan seperti itu. Apalagi mereka menggunakan waktu yang tersisa itu untuk beribadah. Ya, orang yang tidur saja termasuk bagian daripada ibadah. Seandainya itu di luar puasa saja ibadah tidur kita. Ya, menjelang kita tidur tapi terlebih dahulu membaca doa. Bismillah subhanallah. Kita baca doa dulu sebelum tertidur, maka tidur kita itu ibadah. Nah, ini seperti tadi ibadah. Ya, baca doa. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita telusuri apakah bagian daripada ibadah, di takhrij hadis itu adalah masuk ke dalam kategori hadis dhaif. Jangan jadikan motivasi hadis itu untuk tidur ketika masuk Ramadan. Tapi kebiasaan Nabi ada yang dinamakan dengan qailulah. Qailulah itu tidur sejenak, tapi berbeda dengan qailulah kita. Tidurnya Rasulullah itu sebelum masuknya waktu sholat zuhur, beliau tertidur sejenak. Dan ada alarmnya di dalam hatinya, berbeda dengan kita. Kalau empuk tempat tidurnya, itu alarmnya mati. Sedangkan kita sudah setting saja, itu tidak terdengar. Ya. Tapi ya kebiasaan kita, qailulah itu kita lakukan setelah zuhur. Kalau setelah zuhur terkadang terlayar sampai masuk asar. Ya, maka kita berdalilah kepada hadis yang tadi. Kenapa tidur-tidur Pak? Karena tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kata dia. Nah, padahal itu bukan bagian daripada hadis sahih.
Itu hadis dhaif itu. Ya. Bukan berarti setiap orang yang tertidur itu tidak menimbulkan ibadah. Salah satu contoh yang menjadikan tidur kita ibadah, mengatasnamakan Allah terlebih dahulu sebelum dilakukan tidur itu. Ya, seperti itu. Nah, permasalahan yang kedua, apakah tidurnya seseorang itu membatalkan wudunya? Ini kan sebuah khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah, idza kana la yasma'u ma yaduru haulahu batala wuduhu. Apabila seseorang itu tertidur sehingga tidak mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya, maka mereka mengkategorikan wudunya batal. Wudunya batal. Ya, berbeda hanya dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i tidak batal wudunya kalau dia tertidur di tempat yang tidak memungkinkan. Kan duduk itu bukan tempat untuk dijadikan tidur, tapi kalau kita di tempat tidur ada kasurnya. Kita para sahabat dulu antara maghrib dengan isya mereka menunggu di masjid itu untuk masuknya waktu sholat isya. Ada yang menundukkan kepalanya, ada yang mungkin bersandar ke dinding daripada masjid itu. Ketika sudah iqamah masuk sholat isya, mereka langsung masuk saf, tidak memperbaharui wudunya. Ini dalih daripada ulama yang membolehkan ataupun yang mengatakan bahwasanya seseorang itu yang tertidur di masjid dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudunya. Tapi kebanyakan di kalangan para ulama fikih mengatakan batal apabila mereka tidak tahu kejadian yang terjadi di sekitarnya, tidak mendengarkan lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini Ustaz Ali nggak terdengar lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Iya, tapi kalau jumhur itu sudah batal wudunya. Tapi pendapatnya ulama Syafi'i belum batal. Nah, kalau ditanya nanti pasti beliau berdalih saya Pak mazhabnya Imam Syafi'i katanya. Seperti itu. Taib wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak, masih ada waktu kita 5 menit lagi. Ya, silakan. Taib ya, berhubungan dengan bulan Sya'ban. Ini belum masuk bulan Sya'ban ya, baru hampir pertengahan bulan Rajab. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak puasanya salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Paling banyak beliau itu berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban setelah bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kenapa kamu menyempatkan diri untuk berpuasa di bulan Sya'ban?" Apa kata dia? "Aku berpuasa di bulan Sya'ban itu adalah untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu," kata dia. "Karena aku tidak sempat mengqadhanya dikarenakan kesibukanku untuk memfasilitasi kebutuhan Nabi ketika itu." Ketika hendak berpuasa ternyata ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak sempat untuk berpuasa. Masuk bulan Sya'ban baru agak sedikit longgar kesibukannya. Disitulah kesempatan beliau untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu. Berarti salah satu alasan Aisyah radhiyallahu anha memperbanyak di bulan Sya'ban, salah satunya adalah qadha puasa Ramadan yang lalu. Karena kata Rasulullah SAW, seperti halnya pendapat para ulama, apabila seseorang sudah berlalu 1 tahun ternyata puasa Ramadannya belum terqadha, belum terselesaikan, maka mendapatkan 3 hukuman. Hukuman yang pertama, mereka ya diwajibkan untuk bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalaikan kewajibannya. Kemudian yang kedua, mereka dibebankan untuk membayarkan fidyah setiap 1 hari yang mereka tinggalkan di dalam bulan Ramadan yang harus diqadha tadi. Dan yang ketiga, mereka sudah membayarkan fidyah, ternyata qadha puasa itu tidak lunas. Ya, selesai bulan Ramadan, maka qadha yang tahun yang lalu tetap harus kita lakukan setelah membayar fidyah. Itu hukuman karena kelalaian mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha khawatir terjadi seperti itu, maka beliau selesaikanlah qadha puasanya di bulan Sya'ban. Berbeda halnya dengan Rasulullah. Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban untuk melatih dirinya ketika hendak masuk bulan Ramadan. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW, hari ataupun bulan yang paling banyak puasanya Rasulullah SAW setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ya, bukan bulan Rajab, tapi bulan Sya'ban.
Ya, silakan. Terkait dengan mengganti puasa Ramadan yang lalu. Karena kan istri-istri kita nih, apakah kena hukuman istri itu? Istri tertentu. Istri-istri dah. Apakah kena hukuman yang terjadi? Taib. Berhubungan dengan qada puasa itu tidak jauh berbeda dengan qada salat. Ya. Man mata wa alaihi siyam Rasulullah. Barang siapa yang meninggal, ini sudah meninggal. Barang siapa yang sudah meninggal dunia, ternyata hutang puasa itu dibebankan kepada ahli warisnya, dibebankan kepada suaminya, dibebankan kepada anak-anaknya. Beruntung anak yang banyak. Qada puasa itu bisa dibagi rata. Kalau hutangnya 20 puasa, anaknya 20, satu orang, selesai itu. Ini beliau ini istrinya 3, tapi anaknya tidak ada. Istri yang 3 ini kami semua. Seperti itu, berarti 60 hari itu, 21 orang kan seperti itu. Nah, itu hutang puasa. Bagaimana halnya puasa yang dahulu? Kita tidak tahu lagi kapan puasa yang kita tinggalkan itu. Ya, ini ada dua pemahaman di kalangan para ulama, tapi jumhur, kebanyakan di kalangan para ulama mengatakan itu tidak diqada lagi, ya, karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan puasa itu. Kita hanya dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar dan memperbaiki kualitas ibadah kita ke depan, mudah-mudahan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Berbeda halnya dengan sholat. Kalau sholat itu ada perdebatan-perdebatan di kalangan para ulama antara qada dan juga tidak. Kalau saudara-saudara kita dari kalangan Saudi Arabia ataupun rata-rata Timur Tengah mengatakan qada salat itu tidak ada. Ya, qada salat itu tidak ada. Tapi ada mazhab yang kedua mengatakan qada salat itu ada. Sedangkan salat yang tertinggal secara tidak sengaja saja diqada kata dia, apalagi yang disengaja. Nah, contoh mungkin kita tertidur, ternyata waktu sholat asar terlewat itu kan sesuatu sholat yang tidak disengaja, maka wajib diqada. Alasan mazhab yang kedua, sholat yang seperti itu saja wajib diqada, apalagi seseorang yang sengaja untuk meninggalkannya, maka harus tetap diqada. Itu secara spesifik dijelaskan oleh para ulama terkait dengan sholat tadi. Berbeda halnya dengan puasa, ya, seperti itu. Taib, wallah. Taib, berhubungan dengan fidyah, ini ketika kita kiaskan kepada kebiasaan orang-orang Indonesia, fidyah itu kan satu porsi makan di dalam satu hari. Fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin di dalam satu hari. Tiga kali. Ya, kebiasaan orang Arab makan nasi itu di dalam satu hari hanya satu kali itu. Maka kalau bapak lebih murah bayar fidyahnya, ya sudah berangkat ke Arab dah. Karena di sana lebih murah. Karena makan nasi makan besarnya itu hanya satu kali. Maka dinisbatkanlah ke makan besarnya. Nah, kalau ke Indonesia, ya dikiaskan kepada kebiasaan setempat. Nah, kalau kebiasaan kita makan 3 hari, jangan dicari porsi nasi ampera. Kalau nasi ampera kan 10.000 itu satu porsi itu. Ya carilah mungkin nasi sederhana kan 15.000 kan gitu. 15.000 kali 3 berapa tuh? 45.000. Berarti pembayaran fidyah itu standarnya adalah 45.000 dalam satu hari. Dan fidyah ini lebih baik, jauh lebih baik langsung ditunaikan kepada orang yang berhak. Tidak ada amil fidyah, itu enggak ada. Ini kesalahan kita Bapak Ibu. Kebiasaan di akhir daripada Ramadan kita membayar zakat plus membayar fidyah kepada amil. Jangan kita lakukan seperti itu. Takutnya amil itu mencampur adukkan zakat fitrah di situ, fidyah di situ. Yang lebih baik hanya kita tunaikan zakat fitrahnya, kemudian kita pisahkan fidyahnya. Datangi fakir miskin, ataupun mungkin ada panti asuhan, bawa nasi kotak. Berapa orang di sana? Satu orang mendapatkan 3 porsi.
Ya, dalam artian berarti patokannya adalah 45.000. Itu standarnya ya. Jangan pula kita mencari mana yang lebih murah. Oh, saya biasanya sarapan 6.000 cukup Pak. 6.000 dikali oleh dia. Kemudian makan siang 10.000, 16.000. Makan malam saya tidak makan malam, cuma ngopi doang 5.000 kata dia. Ini kan mencari kurang. Tapi wallahu a'lam bishawab. Naqdi muqarati alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.